Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya mau ulas dan berikan tanggapan ya terkait dengan beberapa pertanyaan teman-teman yang muncul pada komentar video kita sebelumnya ya. Jadi saya sangat berharap untuk setiap sharing kita yang seperti ini boleh bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua ya. Oke, kita sama-sama belajar. Terima kasih Bang sama responnya. Oke Bang, sama-sama ya. Bang, tolong bikin video tentang Fibo Musang sekali lagi. Saya masih bingung yang mana si B1, dominan break, initial break. Kemudian di posisi mana kita menggunakan Fibo Musang. Mudah-mudahan kami bisa benar-benar mengerti untuk kali ini. Oke, di video sebelumnya ya, ini sudah pernah ya kita bahas ya soal Fibo Musang ya, dan si B1 ya. Kita sudah pernah bahas di video yang ini. Nah ini ya, situ kita sudah bahas yang mana si B1 itu ya. Tapi tidak masalah, saya akan bahas kembali pada video ini. Kita langsung masuk ke chart. Oke, kita ambil contoh yang kemarin aja ya, supaya tidak capek lagi untuk mencarinya. Nah, di sini untuk si B1, teman-teman, di mana kita sudah pernah bahas ya untuk syarat yang harus dipenuhi, di mana ketika ada tren penurunan, ada candle bullish yang di break oleh candle bullish, teman-teman. Jadi, ini kita melihat, nah, tepat adanya si B1. Jadi inilah yang dimaksud dengan si B1. Ini candle bullishnya. Oke, lalu ini initial break-nya. Jadi sudah terjawab ya Bang ya, ini initial break-nya. Lalu candle bullish ini di break oleh candle bullish. Dan ini candle bullish-nya tidak satu level dengan initial break ini. Maka ini dinamakan dengan CB1. Ketika tadi dia satu level dengan candle initial break-nya ini, maka ini tidak memenuhi syarat sebagai konsep CB1 atau setup CB1. Nah, gitu ya. Oke, untuk menarik Fibo-nya, tinggal teman-teman tarik aja candlestick ini bodinya, body yang sudah nge-close ini. Oke, nah kita tarik seperti ini sampai dia pada shadow paling bawah ya, atau shadow terluarnya. Nah, jadi inilah cara kita untuk menarik Fibo Musangnya, teman-teman. Jadi inilah CB1-nya, initial break-nya ini, candlestick ini, yang candle bearish ini ya. Oke, maka sekarang kita tinggal cari yang namanya dominant break. Satu candlestick bullish atau bearish yang di break oleh 3 candlestick atau lebih, maka itulah yang dinamakan dengan dominant break. Nah, kita langsung menemukan di area ini. Di mana di sini ada candlestick bearish, dia di break oleh lebih dari 3 candlestick sampai dia nge-close body di sini. Jadi ini yang namanya dominant break buy. Oke, kita tarik Fibo-nya dari body terluar juga atau body yang nge-close candle bearish ini. Konsepnya sama ya, kita tarik sampai pada shadow terluar seperti ini. Jadi kita temukan dia titik-titik TP, contohnya di 161.8 atau 261.8 atau bahkan sampai ke 423.6. Nah, jadi seperti itu ya Bang ya. Semoga bisa dengan mudah kita pahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lihat ini. Bang, bisa nggak dibuatin video untuk marking pullback yang valid? Atau kalau udah ada videonya, judulnya apa Bangku? Salam sukses Bang. Terima kasih. Oke, kita langsung lihat ke market contohnya. Oke, kita langsung lihat contoh pullback ya. Nah, kita perhatikan candlestick ini. Ini. Jadi pullback itu adalah ketika ada satu candlestick dari ujung shadow paling atas sampai ujung shadow paling bawah, teman-teman, dan dia di break di salah satu shadow ini. Oke, kalau kita lihat ini ya, ini dia di break ke atas, teman-teman, maka sudah ada fullback di sini. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah yang dinamakan fullback yang sudah valid, sudah benar-benar ada break, baik itu shadow atas atau shadow paling bawah. Oke, jika kita
ingin memvalidkan high atau low, nah itu simple aja teman-teman. Contoh kita mau validkan ini. Jadi tinggal kita cari nih area yang ada fullback-nya di sekitaran sebelah kiri ini. Nah, jadi kita tinggal mencari dan kita temukan di zone ini. Oke, ini untuk lebih jelasnya ya, kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi, coba perhatikan, ini dia lebih tinggi dari yang ini ya. Oke, maka acuannya yang harus di-break adalah candle yang ini, yang bearish ya. Nah, kita lihat dia di-break ke bawah teman-teman, di-break oleh candle bullish ini. Candle bullish ini di-break oleh candle bearish ini, maka fullback-nya di sini. High di atas, high yang valid. Oke, itulah soal fullback teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Izin nanya abangku yang ganteng, saya masih bingung soal tren, khususnya berbeda-beda time frame, kenapa bisa beda-beda? Time frame manakah yang harus kita ikuti? Terima kasih. Oke. Eh, ini soal time frame, kenapa bisa beda-beda? Karena setiap time frame itu teman-teman ada batas waktu untuk terbentuknya satu candlestick. Jadi setiap time frame itu akan beda strukturnya masing-masing. Contoh kita ambil aja antara M15 ke M5. Jadi di M15 ini teman-teman, untuk membentuk satu candlestick baik bearish atau bullish, dia butuh yang namanya 15 menit. Sedangkan pada M5, untuk membentuk satu candlestick baik bearish atau bullish, hanya butuh waktu 5 menit. Jadi, jika kita bandingkan antara M15 dengan M5 ini, maka ini akan butuh 3 candlestick untuk menandingi satu candlestick di M15 ini. Nah, tentunya dengan seperti ini maka strukturnya akan berbeda-beda di setiap time frame. Lalu time frame mana yang harus kita ikuti? Nah, untuk mengikuti time frame atau memilih time frame, ada yang namanya jenis-jenis tradingnya. Teman-teman apakah pilih scalping, intraday, oke? Yang berikutnya apakah swing? Dari sinilah kita bisa memilih time frame mana yang akan kita gunakan. Kalau untuk scalping, boleh teman-teman pilih M15 atau sampai ke M30 atau bahkan juga ada yang suka main di M5 teman-teman. Oke. Nah, kalau mau intraday teman-teman boleh dari M30 juga sudah oke ya sampai ke H1 teman-teman. Nah, gitu. Di swing ini teman-teman ini adalah jangka panjang, teman-teman boleh analisa pada H1 sampai pada D1. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal sesuaikan aja nih. Kita mau scalping kah? Maka kita gunakan nanti time frame-nya yang kecil. Karena itu adalah jangka pendek. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya bang, inducement itu diberi pakai shadow, apa harus pakai body? Kalau high valid, berarti inducement candle merah. Penurunan ya bang. Begitu juga sebaliknya. Oh, oke, kita langsung lihat di chart aja ya, biar lebih mudah. Nah, perlu kita pahami sebelumnya teman-teman, inducement itu adalah fullback terdekat dari high ataupun low. Contoh ini adalah high. Fullback terdekatnya adalah di zone ini, maka inilah yang dinamakan dengan inducement-nya. Oke, apakah inducement ini harus di break body atau cukup shadow ya? Jadi, dia cukup nge-break shadow, sudah dikatakan high ini menjadi high valid. Nah, gitu. Jadi tidak perlu dia full body break. Full body break ini kita butuhkan ketika ingin membentuk struktur boss atau change of character. Nah, gitu ya. Jadi cukup shadow sudah dikatakan dengan high valid. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, beda pullback dengan inducement. Oke, langsung kita bahas ke chart. Oke, jadi fullback ya sudah kita bahas tadi ya. Jadi tinggal inducement ini untuk membedakan yang mana sih inducement-nya. Jadi kita harus masuk ke market. Ini kita lihat teman-teman ada struktur eksternal pada H1-nya ya. Oke, jadi di sini ada boss. Setelah itu kita ketemu low ini. Nah, maka kita akan cari dulu nih inducement-nya. Inducement itu merupakan fullback terdekat dengan high atau low. Nah, maka kita temukan di sini
Nah, ini ya. Ini low-nya, ini merupakan inducement-nya. Nah, ini. Oke, itu adalah inducement-nya. Inducement itu fullback terdekat dengan high atau low. Nah, sekarang apakah ini merupakan fullback? Iya, ini adalah fullback, teman-teman. Oke, apakah ini inducement? Tidak ya, karena ini bukan fullback terdekat dengan low ini. Nah, jadi udah tahu ya dari sini ya. Sekarang kita lihat lagi di atas. Apakah ini merupakan fullback? Iya, ini adalah fullback, teman-teman. Apakah ini inducement? Tidak ya, karena dia bukanlah fullback terdekat dengan low di bawah ini. Jadi dari sini kita sudah tahu ya, apa bedanya fullback dengan inducement. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga sehat selalu, Bang. Izin aku pemula. Dengan modal 100 US, kalau ambil lot 0,01, maksimal berapa, Bang? Oke, karena Abang bilang di sini Abang pemula, jadi kalau saran saya, Abang punya modal 100 US, saran saya cukup satu layar aja, Bang. Cukup satu layar di 0,01. Karena Abang di sini bilang Abang adalah pemula. Tujuannya apa? Supaya mental Abang itu boleh terbentuk dengan perlahan, Bang. Jadi, kalaupun seandainya kita cerita pahitnya aja, Abang mengalami sel, mental Abang itu atau psikologi tidak begitu drop, gitu dia, Bang. Jadi, entry aja di 0,01 cukup satu layar untuk membentuk mental, sekaligus juga Abang memahirkan analisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanya Bang, mohon dijawab. Ketika market sudah membuat bounce downtrend dan harga kembali naik sampai di ekstrim order block tanpa ada inducement yang berhasil di-break. Yang saya tanyakan, ketika harga kembali turun dan nge-break low valid sebelumnya, apakah ini juga sudah jadi bounce yang valid? Oke, kita anggap seperti ini ya trennya ya. Sesuai dengan yang Abang tanyakan, ini harga sedang downtrend seperti ini. Nah, kita anggap ini adalah bosnya. Ini bos. Oke, setelah itu ada bos dan harga kembali naik sampai di ekstrim. Nah, kita anggap ini adalah area ekstrimnya yang paling tinggi. Oke, area terakhir. Nah, setelah itu eh, tanpa ada inducement yang berhasil di break, berarti eh, ini dia naik ya sampai di sini, tapi tidak ada inducement ini di area zone ini semua tidak ada inducement. Nah, di sini area ekstrimnya. Oke, tidak ada inducement yang berhasil di-break. Yang saya tanyakan ketika harga kembali turun, dia sampai ke sini ya, ke ekstrim, lalu turun. Nah, di sini Abang tidak ada jelaskan ya apakah ini nge-sweep ekstrim atau dia hanya seperti yang saya gambarkan ini, seperti ini turun, lalu dia nge-break low valid sebelumnya Abang bilang ya. Nah, ini low valid sebelumnya Abang bilang. Jadi low ini bukan low valid Bang, karena Abang bilang di sini tidak ada nge-break inducement sebelumnya. Jadi tidak ada nge-break inducement di zone ini. Dia masuk ke sini, ekstrim ini, lalu turun nge-break ini. Apakah ini sebagai boss valid? Jadi ini tidak boss, bukan merupakan break obstructor yang valid. Karena apa? Karena Abang bilang di sini tidak ada inducement yang diambil, jadi low ini tidak valid, Bang. Ketika low yang tidak valid di break, itu bukanlah struktur yang baru, Bang. Nah, itu ya. Karena di sini Abang bilang ya, ini tidak ada penjelasan apakah ekstrem ini di sweep ya. Jadi ada kondisi kedua kembali, Bang. Kita akan gambarkan ulang. Kondisi kedua, eh, kondisi pertama itu ya yang saya gambarkan tadi sesuai dengan yang saya tangkap dengan pertanyaan Abang. Kondisi kedua yang mau saya katakan di sini, trennya downtrend seperti yang Abang maksud juga. Nah, ini kita anggap bos di sini. Di area sini teman-teman ada area ekstrimnya. Nah, di bawah area ekstrim ini semua di sini tidak ada area pullback atau inducement. Harga naik, tapi dia nge-sweep area ekstrimnya. Nah, lalu harga turun, nge-sweep ya, kita anggap ini sweep. Turun nge-break ini. Apakah ini, Bos? Ya, ini baru Bos, teman-teman.
Ini baru bos, karena ini merupakan juga termasuk fullback. Nah, gitu ya. Juga merupakan fullback, ketika di sweep maka low ini adalah low yang valid. Jadi saat ini di break, maka ini terbentuk struktur yang baru, bos. Oke, inilah kondisi keduanya ya. Jadi yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Abang, itu berada di kondisi pertama, karena tidak ada penjelasan untuk ekstrimnya itu apakah di sweep atau tidak. Jadi saya anggap dia hanya sampai di tengah, turun, ngebreak low ini. Jadi saat seperti ini di kondisi pertama itu bukan bos teman-teman, karena low ini bukan low valid. Nah gitu ya, tahu ya bedanya di kondisi pertama tadi sama di kondisi keduanya. Oke, jadi itulah teman-teman untuk penjelasannya. Kita kembali ke pertanyaannya lagi. Mental berani trading di modal kecil bang, 140.000 atau oh ini mungkin 150.000 ya maksudnya ya. Itu sih bang, hingga 1 juta. Eh, Menurut saya ini kebalik ya. Maksudnya gini teman-teman, kalau saya berpikir itu jika kita modalnya kecil, maka kita lebih takutnya dia jadi MC terlebih dahulu ya, karena tidak kuat untuk menahan plotting contohnya. Jadi menurut saya sih ya, kalau saya pribadi lebih banyak modal atau lebih besar modal, saya lebih percaya diri untuk melakukan entry gitu. Atau mungkin yang ditakuti adalah loss kali ya. Kalau sedikit eh, modalnya, jikapun loss, ya sedikit yang ruginya. Mungkin seperti itu ya Bang ya. Jadi jika seperti itu, saran saya sih harus lebih ke memaksimalkan analisa ya Bang ya. Paling itu aja yang bisa kita lakukan ya. Maksimalkan analisa walaupun kita modal segini bukan berarti tidak bisa profit ya. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman. Modal itu hanya sebagai peluru kita, senjata kita yang utama adalah ilmunya, analisanya. Jadi, Abang ya tetap semangat, jangan sampai kita minder dengan modal yang seperti ini. Tidak ya, yang penting kita punya skill analisanya, maka kita akan bisa mendapatkan profitnya. Ya walaupun hasilnya kecil karena saldo kita ataupun modal kita di awal kecil. Nanti kecil-kecil-kecil lama-lama menjadi besar teman-teman. Oke, tetap semangat. Semoga eh, penjelasan kita ataupun sharing kita pada pertanyaan-pertanyaan teman-teman di komentar ini memberikan manfaat ya untuk kita semua ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi di next video ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.